Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama, seri yang ke-13. Kitab Yesaya pasal 13, hukuman terhadap bangsa-bangsa. Ucapan ilahi terhadap Babel. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Selamat bersekutu dengan Tuhan di hari Kamis, hari yang kelima dalam pekan. Tuhan Yesus, Allah Putra Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul. Berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring. Lambaikanlah tangan, supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan, telah memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku, orang-orangku yang beria-ria dan bangga. Ada suara keramaian di atas gunung-gunung, seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya. Suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Mereka datang dari negeri yang jauh, ya, dari ujung langit, yaitu Tuhan serta yang melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Merataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu. Setiap hati manusia akan menjadi tawar, dan mereka akan terkejut. Sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang. Muka mereka seperti orang yang demam. Sungguh, hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi, dan untuk memusnahkan
menyelamatkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Sebab itu aku akan membuat langit gemetar, dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam, dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Seperti kijang yang dikejar-kejar, dan seperti domba yang tidak digembalakan, demikianlah mereka akan berpaling, masing-masing kepada bangsanya, dan melarikan diri, masing-masing ke negerinya. Setiap orang yang didapati akan ditikam, dan setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh pedang. Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka. Rumah-rumah mereka akan dirampoki, dan istri-istri mereka akan ditiduri. Lihat, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka, orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda. Mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan, dan mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim, perhiasan orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Tidak ada penduduk untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. Anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala
di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera, dan usianya tidak akan diperpanjang. Bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-13. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang hukuman Allah terhadap bangsa-bangsa dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 13 ayat 4 dan 5 dengan bunyi nas. Ada suara keramaian di atas gunung-gunung seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya. Suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Mereka datang dari negeri yang jauh, ya dari ujung langit, yaitu Tuhan serta yang melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, sementara 12 pasal yang pertama dari kitab Yesaya menggambarkan ketidaksenangan Tuhan terhadap umatnya. Tetapi 11 pasal berikutnya, mulai pasal yang ke-13 sampai pasal yang ke-23, menyajikan penghakiman terhadap negara-negara tetangga atau kerajaan-kerajaan tetangga Israel yang secara historis mengadu domba diri mereka sendiri melawan kehendak Allah. Tujuan utama dari pesan-pesan ini adalah untuk menyampaikan kepada umat Tuhan pesan pengharapan bahwa musuh-musuh mereka akan menerima hukuman yang patut mereka terima dari Tuhan. Dan saat berbicara menentang kerajaan Nebukadnezar di pasal yang ke-13, Yesaya secara simbolis memperlihatkan nasib semua kekuatan yang menentang kerajaan Allah. Mulai dari Babel yang kuat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11 hingga pelacur yang melambangkan kemurtadan di dalam Wahyu pasal yang ke-17 sampai pasal yang ke-18. Babel telah berperang melawan dasar-dasar pemerintahan Tuhan, menentang kehendak ilahi dan menganiaya umatnya, dan tampaknya tidak atau belum diberi hukuman. Namun Yesaya menggambarkan Tuhan bukan sebagai penonton yang pasif, tetapi ia sebagai seorang panglima perang dalam pertempuran. Ia terlibat secara pribadi dan memperhatikan umat-umatnya. Ia peduli tentang umat-umatnya itu dan juga kesejahteraan umatnya dan nasib umatnya. Kerinduan terbesarnya adalah menyelamatkan umat-umatnya untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, percayalah kepada Panglima Agung Surgawi kita, sebab ia tidak akan berhenti sampai ia membawa kedamaian dan keharmonisan kembali ke alam semesta. Pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja, halaman 310 alinea kedua, 311 alinea keempat, 312 alinea pertama mengatakan bahwa walaupun setiap bangsa yang muncul di atas pentas dunia, setiap tindakan mereka telah diizinkan untuk menduduki tempatnya di bumi, supaya bukti dapat ditentukan apakah bangsa-bangsa itu dapat memenuhi tujuan pengamat agung, yaitu Dia yang kudus. Tetapi nubuat telah menelusuri kebangkitan dan kemajuan kerajaan besar dunia, yaitu Babel atau Babilonia, Media Persia, Yunani dan Roma. Dan masing-masing kerajaan ini, seperti halnya kerajaan-kerajaan yang kurang berkuasa lainnya, sejarah telah terulang kembali. Masing-masing memiliki periode pengujian dan masing-masing telah gagal, kemuliaannya memudar dan kekuatannya telah musnah. Sahabat-sahabat firman, sejarah bangsa-bangsa berbicara kepada kita sekarang ini. Bagi setiap bangsa dan bagi setiap orang, Allah telah menentukan suatu tempat di dalam rencananya yang besar. Sekarang manusia dan bangsa-bangsa itu sedang diuji dengan batu penguji yang berada di tangan Dia yang tidak pernah salah. Semua orang oleh pilihannya sendiri akan memutuskan nasib akhir mereka.
dan Allah mengendalikan semuanya untuk merampungkan rencana-rencananya. Nubuatan-nubuatan yang diberikan oleh yang namanya Aku yang Agung dalam firman-Nya menyambung mata rantai demi mata rantai dalam rangkaian peristiwa, sejak dari zaman kekal yang dahulu sampai kepada zaman kekal di masa yang akan datang, memberitahukan di zaman kita sekarang berada dalam zaman yang sedang berlangsung ini dan apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Semua yang dinubuatkan akan terjadi. Sampai pada masa kini telah ditelusuri dalam halaman-halaman sejarah, dan kita boleh memastikan bahwa semua yang belum terjadi itu akan digenapi pada waktunya. Dan sekarang tanda-tanda zaman itu menyatakan bahwa kita sedang berada di ambang pintu peristiwa-peristiwa besar dan hikmat. Oleh sebab itu, Tuhan Allah menawarkan melalui pena ilham ilahi roh nubuat membina kehidupan abadi, halaman 290 alinea pertama, agar kita memilih yang semawi ganti yang duniawi. Tuhan Allah membentangkan di hadapan kita kemungkinan dari menyimpan harta dalam sorga, dan Ia hendak memberikan dorongan kepada cita-cita kita yang tertinggi, keamanan kepada harta yang amat istimewa itu. Katanya, Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir, berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 13 ayat 12. Bila kekayaan yang dimakan ngengat dan dirusakkan oleh karat dilanda habis, tetapi pengikut-pengikut Kristus dapat bersukacita dalam harta semawinya, yakni kekayaan yang tidak akan dapat binasa. Sahabat-sahabat firman, tidak sedikit pun berniat untuk menakut-nakuti, namun kita harus tahu bahwa penghakiman itu nyata dan hanya orang yang beribadah kepadanya sesuai perintahnya yang akan luput dari murkanya. Karena itu, hiduplah seolah-olah besok adalah hari penghakiman itu, dan berjalanlah pada jalan penurutan yang dikehendaki Allah. Sebab hidup benar itu tidak rugi, tetapi hidup benar justru menguntungkan kita, sebab Allah tidak akan datang kepada kita sebagai hakim, tetapi Ia akan datang sebagai penyelamat dan sebagai mempelai pria yang menjemput mempelai wanitanya. Sahabat-sahabatku, kerajaan-kerajaan dunia yang angkuh suatu waktu akan binasa, bahkan sudah dekat kepada kebinasaannya, dan orang-orang jahat pun akan binasa. Tetapi umat-umat Tuhan akan bersukacita dalam kekekalan selama-lamanya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Shalom. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Jaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat
seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Seperti anak darah yang bijaksana, ku mau siap sedia bagimu Raja, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Berdoa dan berjaga